balik lagi. Apa kabar semuanya? Balik lagi ya dalam channelnya gue, Cynthia. Jadi gue hari ini tuh pengen ngebahas tentang perhiasan emas lah ya, tepatnya yang disukai sama perempuan-perempuan, khususnya ibu-ibu yang gak di zaman sekarang ini. Kayaknya emas ini lagi naik turun. Kemarin sempet naik ya, naiknya drastis pas Agustus tuh. Gue tahu bahwa Agustus tuh naik. Nah sekarang udah turun. Ya ada naik lagi dikit kayak 1.000, 2.000 kayak gitu-gitu lah ya. Nah gue tuh sebenarnya gue tuh suka banget gitu ya dari dulu sih ya. Ya karena perekonomian enggak ini, jadi emang saya kumpulin dikit-dikit gitu. Dulu gue punya persepsi gitu ya, gue suka banget perhiasan ya kan, kayak contohnya gelang gini kan, gelang, cincin kayak gitu-gitu, terus ya cincin lah gitu, terus kalung lah, istilahnya perhiasan itu gue suka banget istilahnya gitu ya. Jadi gue beli itu gitu, gue nggak mikir ternyata boleh, nggak salah beli perhiasan, tapi kita salah kalau buat investasi gitu. Karena kenapa gue bilang buat investasi itu salah banget, buat perhiasan, cincin kayak gitu atau anting. Karena dia itu ada pas mau kita lagi kebutuh uang atau mepet banget gitu ya, nggak punya uang, kita jual, itu dia akan ruginya banyaknya minta ampun. Kenapa bisa ruginya banyak? Kalau gue bilang karena ada biaya pembuatannya, ya nggak ada biaya pembuatannya, makanya itu bisa membuat kerugian lebih banyak. Makanya dulu itu gue salah banget persepsi, dan sekarang ini gue udah mulai, kalau ada duit gue pikir gue mau beli emas batangan aja gitu. Emas batangan itu kan dia nggak ada biaya pembuatannya ya, pokoknya dia ikutin harga dolar harga sekarang gitu ya. Sama sih sebenarnya sama perhiasan, cuma kayaknya perhiasan itu bisa lebih ada potongannya lah gitu loh ya. Nah jadi gue punya gantulan ini ya, gantulan gantulan kalung. Ini dulu gue beli, lu tau gak, ini gue 2 gram ya, ini 2 gram 2 gram kayak gini, Bo. 2 gram ini gue beli 18 tahun yang lalu. Gue inget banget, ada suratnya di sini ya, gue gak usah kasih tau lah. 18 tahun yang lalu itu 2 gram itu 135.000, 2 gram, Bo. Jadi itu totalnya 1 gramnya itu 65.000. Nah sekarang kayaknya sih 1 juta ya di Indonesia. Berarti gue udah lumayan, udah untung nih, Bo. Untung, gila lo ya, untungnya udah berapa? Tapi 18 tahun. Ini nih gue beli 2002. Ya, sekarang 2020, 18 tahun. Lo mau dapat untung 18 tahun itu berarti untungnya sekitar 900.000 lebih. Tapi itu 18 tahun, lama banget ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan cuma buat bukan memang buat invest sih, nggak ada rencana lah buat cuma make perhiasan begitulah ya dulu gitulah ya. Nah sekarang gue pikir ya udah, gue mau mulai, kalau mamanya ada duit, gue pengen mulai invest gitu. Jadi gue pengen beli kayak emas batangan, bisa lebih murah ya, emas batangan itu tar dulu ya, ini kameranya jelek banget, Bo, ya ampun. Aduh. Sorry. Ini kesini aja ya. Aduh, gimana ini? Jadi emas batangannya itu, oke, emas batangan. Jadi gue kemarin ada beli gitu emas batangan di Taiwan ya. Nanti gue kasih tahu bedanya itu emas batangan Taiwan sih kayaknya lebih gimana gitu ya. Nih ya, ini gue bukannya norak, cuma gue ada kemarin beli ya dikit lah, kecil lah ya. Dia cuma 7,5 gram kayak gini ya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh ya, bentuknya kayak gini. Ada gambar kambingnya, motifnya kambing tuh ya, ini kambing. Kalau Indonesia punya yang ini Indonesia. Ini 1 gram ya.
Di 1 gram gue dulu masih beli 500.000, sekarang udah 1 jutaan. Ini kapan ya, ini gue lupa deh, udah 3 tahun 4 tahun yang lalu lah ya. Ini untungnya lumayan nih, 500.000 ya. Lumayan gak terduga-duga gitu, cuma 1 gram sayangnya. Gak apa-apa ya, itu kan cuma makanya gak terduga-duga. Nah, jadi gue beli itu apa, emas batangan kecil Taiwan punya. Emas batang Taiwan ini kemarin gue beli sekitar 15.000 NT ya. 15.000 itu sekitar 15.000, kalau sekarang kursnya itu 507, jadi sekitar 7.600.000 ya. Sama lah ya sebenarnya kayak harga Indonesia, sekitar 1 jutaan lah ya per gramnya gitu lah ya. Kalau 7,5 dibagi 7,600, 15.000 dikali 507 dibagi 7,5, jadi ya sama lah ya, 1.1.400.000 doang lah ya bedanya, sama kayak Indonesia harganya gitu loh ya, sama kayak Indonesia kan sekarang 1 jutaan tuh ya. Nah, kenapa gue suka sekarang itu emas batangan? Karena gue pikir nanti kalau mamanya dijual itu dia juga ikutin ini, dan tidak ada banyak potongan, tidak banyak potongan seperti perhiasan yang ada pembuatannya kayak gitu. Karena kemarin gue juga sempat beliin anak gue sama juga gandulan salib ya, gandulan gitu ya, gandulan buat kalungnya. Itu harganya itu dia cuma 0,42 apa namanya gram, 0,42 gram itu harganya 4.800. Itu mahal jatuhnya, gila. Itu mahal banget. 4.800 dibagi 0,42. Jatuhnya itu lebih mahal banget ya. 4.800 gue kasih pokoknya mahal lah ya, dia jatuhnya mahal banget lah pokoknya gitu. Jadi sayang gitu loh, mendingan gue beli kayak gini. Jadi itu karena itu memang gue juga, karena di sini kan jarang banget jual kayak gandulan gitu, jadi dia pesen dulu terus dibuat dulu gitu. Itu mahal banget sebenarnya, nyesel juga sih gue beli karena kemahalan, gila mahal banget serius. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu buat anak gue gitulah, dia mau ya udahlah kita beliin, lain kali gue nggak mau gitu, nggak mau lagi. Nah, jadi lebih baik gue saranin mendingan beli emas batangan gitu. Boleh beli perhiasan, tapi jangan mikir buat invest. Jangan ya. Jadi itu apa namanya, mendingan lebih baik tuh beli emas batangan sekarang ya. Jadi jatuhnya itu kalau lu buat investasi ya, tapi kalau walaupun ini keuntungannya itu nggak bisa dibilang sebulan 2 bulan, ini jangka panjang. Jadi kalau seandainya lu uangnya masih belum ada, masih ya maksudnya masih banyak kebutuhan, lebih baik jangan beli dulu, tunggu dulu bener-bener ini ada anak kecil, bener-bener memang uangnya ada gitu buat beli apa namanya, buat nabung gitu. Tapi kalau mamanya nggak ada, mendingan jangan ya, karena ini buat jangka panjang, buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu loh ya. Jadi begitu. Nah, sebenarnya ya emas Taiwan itu bagusnya itu karena dia warnanya bagus ya. Tetapi yang gue benci itu dari emas Taiwan itu adalah, nih ya, gue kasih lihat. Emas Taiwan itu dia itu belakangnya ini loh. Tuh ya. Mana sih? Dia bisa dilepas kecil gitu nih tuh, bisa sesuai dengan ukuran lu, mau gede apa kecil bisa gitu. Sebenarnya ribet sih, kalau gue bilang sih ribet. Karena apa? Kalau semamanya kayak begini, kalau lagi cuci piring itu ya suka nusuk-nusuk gitu. Lebih baik kayak Indonesia punya lah. Indonesia kan istilahnya dia nggak ada kayak begitu ya, putus gitu. Apa namanya, nyambung, nggak ada kayak begini, bisa bisa digedein, dikecilin. Ini ribet beneran. Gue ini aja gue nggak kepake, sebulan 2 bulan gue pakai langsung gue lepas karena lagi nyuci piring ketusuk-tusuk gitu. Kalau warna sih emang ini keren banget, karena memang ini kan emas Taiwan itu 99, maksudnya bener-bener murni. Kalau Indonesia kan ada campurannya lah ya, kadarnya gitu loh, kadarnya kan beda-beda. Kalau ini kan bener-bener 99,99. Kalau ini kan mungkin emas 18 karat gitu, jadi beda gitu ya. Jadi kalau gue saranin, kalau lu orang mau beli mau invest perhiasan, lebih baik jangan perhiasan, maksudnya yang kayak
yang kayak dibuat-buat pakai beginilah gitu, kayak cincin kayak itu lebih baik boleh, tapi belinya maksudnya satu-satu aja buat pemanis kita aja gitu. Tapi kalau buat disimpan, buat diinvest, mendingan nggak usah gitu. Mendingan lu beralih ke emas batangan atau yang mau yang lain ya, apa namanya. Kalau yang gue tahu sih emas batangan lebih oke lah ya. Tapi kalau yang mungkin berlian apa gue nggak tahu karena belum ada belum ada duit kayak gitu-gitu. Jadi ya yang kecil-kecil aja ya nih, yang 7,5 gram aja. Oke, begitu aja ya. Begitu aja pembahasan gue hari ini. Thank you. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh inbox. Gue juga nggak tahu sih. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa berjumpa lagi di kemudian hari. Gila. Ada yang makan tuh. Oke, terima kasih ya. Bye-bye.